Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan bahas ada 10 emiten ya yang ditanyakan tadi saya udah share di grup, dan ini ada 10 emiten. Itu ada ACST, MICL, Inet, GJTL, Gadget Tunggal ya, MTWI, Kayer ya, terus ada ADMR, ada Kaca, ada Smil, dan Flash ya. Ini oke, kita bahas, saya mulai ya. Pertama ACST ya. ACST ini hari ini ya, dia sudah satu dua tiga, sudah 3 hari itu dia tidak bisa menjebol 181 ya. Ini dia tidak bisa menjebol ini 181. Kalau dilihat 181 itu adalah pivot di weekly-nya ya, pivot di weekly. Tapi kalau lihat dari sini 181 itu adalah pivotnya kemarin ya, pivotnya kemarin, berarti ini adalah resist kuatnya kemarin. Oke, nah ACST kalau yang kalian masih pegang, ini masih bisa layak kalian pegang ya, selama dia masih main di atas 170. Jadi dia harus main di sini, di atas ini ya. Dia harus ada main di atas ini, 170 sampai 168 ya, 168. Kalau dia masih main di atas itu masih layak kalian pegang ya, karena ACST ini kan katalisnya adalah IKN ya. ACST Meta itu kan dia ada bangun sama Adi ya, itu dia ada perusahaan patungan dan dia menggarap proyeknya IKN ya. Jadi ini sebenarnya cuma koreksi biasa aja si ACST ya. Tapi kalau akan lebih baik kalau dia bisa menjebol 181-nya. Jadi kalau kalau kalian yang belum masuk, saran saya lebih baik kalian tunggu jebol 181. Itu mungkin kemungkinan itu akan lebih enteng naiknya. Ya. Oke. Itu aja deh. Tapi kalau misalnya kalian sudah terlanjur masuk ya, siapkan area stop loss-nya ada di sekitar 168. 68 sampai 65. Ya, kalau dia jebol dua area itu, jebol 168 165, ya itu potensinya dia balik ke 130-an. 130 120. Ya, karena kalau saya lihat dari weekly-nya itu memang 181 itu memang dia punya resistnya. Nih, 180. Ini resistnya, makanya sudah berapa minggu ya, ini 1, 2, 3, 4, artinya sudah sebulan, dia belum bisa menjebol. Tapi nggak apa-apa, ini kita pantau aja dulu. Kalau bisa dia mainnya di atas 181. Ya, kemudian NICL. Secara weekly, NICL ini sudah tidak menarik. Kalau kalian lihat, ya, ini bisa dibilang bisa dibilang sebagai pola evening star. Ya, pola penurunan kebalikan arah. Oke, NICL. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya, MACD-nya ini sebenarnya dia lagi mau turun. Ya, lagi mau turun. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, saran saya ini kalian bisa tunggu itu di area sekitar 230-an sampai 220-an. Kalian bisa tunggu di situ, atau dia bisa melewati 260. Ya, atau dia bisa melewati 260. Karena di sini sepertinya dia lagi mau nutup gap. Nih. Ini dia mau tutup gap. Ya. Ini gapnya belum ketutup.
Makanya tadi saya bilang teman-teman bisa antre di area 230-an sampai 220. Ya, 220 itu ada MA20-nya di sini ya. Dan 230 itu ada gap-nya. Jadi tunggulah di area situ. Ya, secara tren dia sudah naik tinggi ya dari 160 ke 300-an dan dia butuh cooling down si NCL ini. Dia butuh cooling down. Ya, jadi nanti kalian tunggu aja di sekitar sini. 220 sampai 230, 236. Kurang lebih di situ. Ya, karena kalau saya lihat dari time frame kecilnya, ini memang masih akan turun. Paling enggak kalian tunggu dia di MA 200 ya, 236. Ya, 236. Itu bisa kalian tunggu di situ. Jadi jangan FOMO untuk NICL. Ya, sudah ada area tunggunya. Stop loss-nya kalau dia menjebol angka 200-nya. Stop loss-nya bisa di situ. Ya. Kemudian Inet. Inet ini tadi sempat saya suruh masuk di 200-an. Sekitar 202, 204 sampai 206. Sempat dibanting ke 196. Ya, sampai dibanting ke sini 190 tapi dinaikin lagi. Ya. Nah, Inet ini pertama satu dia tidak berhasil menjebol MA5-nya secara daily. Ya, dia pas berhenti di MA5. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian mau pegang barang, pastikan dia closingnya di atas MA5. Kalau mau pegang barang. Selama dia masih di atas MA5, kalian aman. Itu secara momentumnya. Ya. Karena secara weekly, kalau saya lihat dari weekly-nya, ternyata si Inet itu mantul di supportnya. Ini supportnya yang sudah saya garis merah. Minggu ini dia mantul di supportnya ini. Dia ada support di sini. Nih supportnya. Ya, support dan resist. Jadi kalau kalian sudah keburu masuk, ini 190 itu adalah area stop loss-nya kalian. Ya, itu area stop loss-nya kalian. Kalau dia jebol itu bahaya. Itu bisa turun ke 160. 160 dan ingat ya, ini baru IPO dan ini dia ada gap di sekitar 136. Ini gapnya. Makanya saya bilang hati-hati. Saya nggak terlalu suka dengan saham-saham yang baru IPO tuh begitu. Kecenderungannya kebanyakan bisa di bawah itu, di bawah harga IPO-nya. Harganya. Ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur masuk, stop loss kalian ada di 190. Ya, stop loss-nya ada di 190 karena itu adalah area supportnya. Kalau jebol, dia bisa ke 163. Kalau misalnya dia jebol lagi, berarti dia akan nutup gap di bawah. Ya, gapnya itu ada di sini, 130-an. Makanya lebih baik kalian stop loss di sini daripada kalian APG di 130. Itu udah sekitar 30-an persen ya. Ya, ya 28%, 29%. Sayang kan? Kalian loss 29%, udah gitu nunggunya lama lagi. Oke, ya jadi hati-hati ya Inet ya. Ini masih pola penurunan. Jadi sangat tidak disarankan Inet itu untuk dipegang. Ya, dipegang lama-lama. Kemudian Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ini dia ada katalis, yaitu laporan keuangannya. Ya, dia plus. Plusnya lumayan agak jauh jomplangnya. Ya, di sini belum masuk. Tapi kalau kalian lihat itu dia plusnya lumayan jauh. Ya, secara tren ini udah bagus. Ya, artinya dia setelah dia tren turun di sini, ya, dia sudah patah tren.
Ya, patah trennya itu sekitar akhir Oktober. Jadi patah tren. Di sini dia naik, dia terus di sini dia koreksi. Oke, saya nilai wajar. Dia itu koreksi wajar. Ya, karena di sini naik ya. Terus dia koreksi. Nah, kalau kalian mau masuk, ya pastikan ini ada satu resist lagi yang mesti dia lewatin, itu adalah MA 100. Ya, kalau kalian mau masuk, coba pastikan dia jebolin dulu ini 870-nya. Kalau dia tidak berhasil jebol, kalian bisa tunggu di sebentar, agak lama nih loadingnya. Kalau dia tidak bisa jebol, nanti kalian bisa tunggunya itu areanya di sekitar 770. Ya, 770. Oke. 770 itu adalah MA 200-nya. Jadi ini nempel nih. Ini nggak beda, selisihnya nggak jauh ya. Antara MA 50, 200, dan MA 20. Kalian bisa tunggu di sini. Paling nggak tunggu pantulannya aja di sini. Jadi jangan FOMO. Ya, jangan FOMO untuk gajah tunggal. Karena dia udah naik tinggi nih. Ya, paling nggak dia cooling down dulu lah. Ke area dia punya ininya itu ada di sini nanti. Nih, seperti yang tadi saya bilang. Oke, tunggu aja di situ. Jangan FOMO. Oke, kecuali kalau misalnya besok dia mantul eh, bisa main di atas MA5, itu bisa kalian masuk. Ya, karena ini dia sepertinya nggak bisa, ini pasti besok turun nih. Ya, besok pasti turun sih gajah tunggal. Oke, tunggu aja di situ deh. Tunggu aja di situ. Ya, tunggu di sekitar 750-an. Oke. MTWI ini salah satu saham gorengan yang udah naik tinggi pasti akan dibanting. Kalau dia sudah naik tinggi. Ya, oke. Dia sekarang di 81, MA 581, 50-nya ada 82, 84, 84, 89. Oke, secara daily dia masih sideways. Oke, berarti udah kelihatan di sini. Oke, ini udah kelihatan. Berarti si MTWI ini harus menjebol 85. Ya, 85 itu adalah MA20-nya. MA20 sama MA100 di sini. Artinya dia harus bisa melewati ini ya. Kurang lebih di sini lah. Kenapa? Ini adalah areanya. Ini areanya nih. Dia harus bisa lewatin ini, kotak kuning yang saya bikin ini. Ya, kalau dia nggak bisa, kalau kalian sudah punya barang di misalnya 80 terus dia terbang, terus kalau jebol lagi ke bawah ini lebih baik kalian TP dulu. Tapi kalau dia bisa bikin di atas, closing di atas, itu kalian bisa pegang. Ya, oke. Ya, ini polanya biasanya dia kalau selalu habis naik tinggi pasti dibanting. Ya, itu selalu terulang. Di sini, di sini, terus di sini. Lihat, begitu dia akan 2 kali dibanting sampai ke harga awalnya lagi. Ya, jadi nggak bisa pegang lama-lama si MTWI ini. Ya, oke. Kemudian tire. Tire ini seingat saya 2 hari yang lalu saya udah suruh masuk di sekitar 123-an. Ya, 23 kurang lebih di sini ya. Kapan ya? Saya lupa. Seingat saya di sini deh, hari Senin kalau nggak salah. Senin atau Selasa saya udah suruh masuk di sekitar candle ini, 2 candle ini kalau nggak salah. Ya, hari ini dia bikin jarum di 162 dan ini ternyata kalau kalian tarik, ya ini resistnya, dia nutup gap. Ya, dia sempat sentuh 162 terus dia turun lagi. Ya, ini karena banyak yang nyangkut di atas ternyata.
Ini gapnya ya, jadi banyak yang jualan tadi, jadi hati-hati tire ya, tire hati-hati karena udah banyak yang jualan, yang nyangkut di sini sudah pada jualan di sini ya. Ini kan kebanyakan harga IPO di sini kan. Oke, sudah jualan, kemudian secara monthly belum kelihatan, secara weekly-nya juga 1,815. Oke. Secara weekly juga belum bisa bergerak banyak sih ini. Daily-nya udah pasti turun. Oke. Oke. Wah, udah ini selesai ini. Layar selesai. Berarti kalau kalian mau masuk nanti kalian bisa tunggu di sekitar 115 sampai 120. Ya. Tunggu pantulan di sini. Besok. Dia sempat bikin low di 115 ya. Tapi ada MA 50 di 19. Jadi kalian bisa tunggu di 15 sampai 19 ya, 120 lah kalian tunggu di situ. Ya. Jangan di HK, anteriin aja. Karena setahu saya kalau dia nggak dimainin, ini lotnya tipis. Kalau dia lagi nggak dimainin. Ya. Kalau lagi dimainin memang banyak. Tapi kalau dia lagi nggak dimainin, itu ya, lotnya tipis. Paling cuma ratusan. Ya, jadi tunggu aja di sini. Yang punya barang, siapin trading plan-nya. Ya, terus eh, kalau memang mau di cut loss ya cut loss yang udah ambil di atas. Kalau misalnya mau AVG silakan AVG di area sini nanti ya. Kalau dia jebol ke kalau dia 115-nya jebol berarti dia akan main di bawah 100 ya. Karena 115 itu tahanan dia terakhir nih. Ini tahanan dia terakhir nih. Ini memang area demand-nya itu ada di sini. Ya, itu area demand-nya. Kalau di ini jebol ya udah, dia akan main di bawah 100 nanti. ADMR. ADMR ini setahu saya laporan keuangannya Q3-nya turun. Ya. Oke, tapi hari ini dia naik 5,96%, berarti oke, saya kasih tahu supportnya aja. Supportnya itu ada di angka, sebentar, saya cari dulu. Oke, supportnya itu ada di sini. Ini supportnya dia. 1050 sampai 1020 sampai 1050. 1020 sampai 1080 ya. Ini dia mantul. Kalian lihat ini area supportnya dia. Ya, ini area supportnya dia. Ya, berarti kalau misalnya dia jebol 1020 berarti kita anggap 1000 lah ya. Kita genepin ke 1000 berarti dia potensinya dia akan coba retest itu di 900 sama di 700. Jadi hati-hati yang pegang ADMR. Secara weekly ya, kalian lihat secara weekly dia sudah main di bawah MA 5-nya. Artinya minggu ini dia harus bisa nutup di atas MA 5. Ya, harus bisa main di atas MA 5. Kalau dia bisa main di atas MA 5 ya paling nggak kalian aman lah secara weekly-nya. Itu mau pegang jangka panjang pun oke. Ya. Itu untuk ADMR ya. Hati-hati di sekitar 1200. Ini ada garis biru MA 200. Ini adalah garis trend atau resisten yang paling kuat sebenarnya. Kalau dia tidak bisa menjebol ini, tidak bisa main di atas ini akan rontok lagi nih. Ya, dia rontok nanti. Oke. ADMR ya. Secara tren sih dia mau coba reversal sebenarnya. Nah, dia mau coba reversal. Tapi kayaknya gagal ini dia.
Ya, itu ya. Kalau kalian mau masuk tunggu aja, tunggu dia lewatin 1200, nanggung soalnya ya. Itu ya untuk ADMR yang Pacar. Ini juga salah satu saham yang paling sering dibanting. Kalau udah cuan, lebih baik saran saya sih kabur. Pacar closing 81, MA5-nya 80, MA20-nya ada di 75. Oke, ternyata dia patuh sama MA20. Ya, ini selalu mantul, di sini mantul, dia mantul di sini. Nah, kalau kalian mau masuk, berarti besok tunggunya di sekitar MA20-nya. Ya, untuk si Pacar. Secara monthly, dia ada resist itu di 94. Ya, secara weekly, kalau kalian mau dapat harga murah, tunggunya sekitar 74. Itu ada MA5-nya di situ. Tapi saya rasa sih besok nggak bakalan dikasih. Paling minggu depan. Minggu depan nanti dia akan berubah lagi MA5-nya. Nah, kita nanti bisa antri di situ. Ya. Ini kalau secara saya nyalain movie code-nya, iya, dia mesti main di atas 82. Ini resistnya dia. Ini resistnya dia tuh ada di sini. Pertama di sini. Ya, ini resistnya pertama. Yang mesti dilewatin, paling enggak dia mesti lewatin 88, 89. Kurang lebih di situ. Ya, ini dia gapnya sudah tutup. Gap yang di sini dia sudah tutup di sini ya. Sudah tutup udah banyak. Ini secara tren dia mantul di MA20. Jadi kalau saya bikin gambar itu kurang lebih begini deh. Ya, kurang lebih begini. Jadi kalau kalian mau masuk ya tunggu aja di sekitar 74, 7 sampai 77. Ya, 74 sampai 77 dengan targetnya itu ada di sekitar 90. 90 sampai 95 targetnya. Ya, itu untuk Pacar. Tapi kalau untuk minggu depan kita lihat lagi nih. Ya. Smil. Wah, ini downtrend parah ini. Smil, ini satu sahamnya dia repo. Jadi hati-hati. Ya. Apalagi kemarin dia di sini kan ada supportnya di sekitar 140, 135. Ya, ini supportnya dia terus dia jebol dan di sini nggak ada low loh. Artinya dia sekarang ini dia bikin low baru. Saran saya hindari dulu saham ini. Ya. Apalagi weekly-nya dia memang candle jualan tuh. Ya, saran saya tunda dulu deh kalau kalian mau saham ini, mau beli ya, tunda dulu. Ya, yang sudah punya barang, yang sudah terlanjur masuk, mau nggak mau kalian mesti siapin stop loss. Ya, minggu ini ternyata Smil itu mantul di supportnya 108. Kalau saya pakai pivot itu ada angkanya di 108. Ya, jadi selama dia main di sini ya aman kalau kalian sudah terlanjur masuk hari ini ya. Tapi dengan targetnya ini agak berat sebenarnya. Ya, targetnya kalau kalian lihat ini secara weekly ini pasti ada di S5 nih. Support kelimanya ini pasti jempol seingat saya. Daily hari ini dia naik hijau tapi volumenya dikit. Ya. Ini volumenya dikit. Hati-hati nih. Ya. Paling-paling besok dia akan mentok di 125. Nggak jauh dari situ. 125 sampai 127 terus nanti akan diturunin lagi. Hati-hati. Ya, yang sudah punya barang hati-hati di Smil. Oke. Terakhir untuk Plus. Ya, Plus ini juga sama. Saya nggak suka dengan saham-saham yang baru IPO. Karena nggak ada datanya. Sama kayak Smil, ini juga kan baru IPO. Ya, baru sekitar bulan 5. Ya, Smil sama Plus ini sama. Ya, beda 1 bulan lah. Bulan 5 sama bulan 6. Oke. Plus ini secara tren
dia sudah downtrend. Ya, kalau kalian punya barang, harusnya kalian sudah siapkan trading plan. Ya, dengan catatan kalau dia bisa melewati angka 79, saya genepin di 80. Saya genepin di angka psikologisnya di 80. Kalau dia bisa lewatin 80 dan main stay di situ, ya, kalian bisa pertimbangkan masuk. Ya, tapi kalian harus siapkan stop loss ketat. Ya, karena ini saham baru IPO dan ini biasanya kebanyakan saham-saham baru IPO itu kegocap. Kebanyakan dia kegocap. Ya, contohnya saya nggak usah kasih contoh lah, udah tahu lah. Match itu kegocap sekarang. Ini juga baru IPO. Makanya saya nggak menyarankan kalian yang bermain, ya IPO-nya itu sama tahun kemarin. Ya, sekarang udah digocap, terus ada lagi BSBK, itu digocap. Ya, terus ada Nano, malah Nano lebih parah, di bawah 50. Ya, ini juga IPO. Ya, terus ada apa lagi ya? Mirex, kalian lihat saham-saham yang baru IPO. Ya, makanya kalau bisa kalian hindarilah saham-saham baru IPO itu. Ya, Mirex, terus ada ASA. ASA ini seingat saya dia baru IPO juga. Ya, tuh 2022. Ya, sekarang digocap. Kalian bayangin saham-saham yang tadi saya sebutin itu baru IPO semua. Ya, dan itu semuanya tidur digocap. Makanya kalau bisa untuk kelas dan semil, kalau kalian punya barang, ya kalau kalian punya barang siapkan stop lossnya. Ya, untuk kelas dan semil karena ini dia baru dua ini baru IPO. Termasuk tayar. Ya, termasuk tayar. Kalau memang sudah kalian waktunya jual, kalian jual. Kalau misalnya kalian sudah loss, siapkan stop lossnya ada di angka berapa. Ya, lebih baik kalian stop loss, kena cut loss daripada kalian apa? Dibawa ke 50. Ya, lebih baik kalian siapin stop loss. Lebih baik kalian hilang duit 1 juta daripada duit kalian nggak bisa kemana-mana. Ya, karena kalau udah model kayak match ini kalau nggak ada yang mau bangunin ini nggak bakalan bangun dia. Ya, kalian lihat ini saham baru IPO tadi saya ambil contoh, terus ada BSBK, ya, ada IREX, ya saham ini saham baru IPO semua ya, terus ada ASA Cilacap, kalian lihat saham-saham yang baru IPO baru setahun loh, itu semuanya bobok semua di 50. Jadi usahakan untuk sementara yang IPO itu lebih baik kalian jangan pegang lama-lama. Oke, sampai sini pembahasannya. Thank you. Kalau yang ada yang mau tanya, nanti kita lanjut lagi. Saya stop dulu ya.